banyak orang berpikiran bahwa hijrah itu kemudian masuk ke dalam level yang sempurna sehingga tidak ada salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya di dalam hijrah itu ada step-step tersendiri. Maka saya sering bilang ya, kalau dalam konteks hijrahlah sesuai dengan sekemampuan imanmu. Ketika ada spirit ingin berpindah menjadi lebih baik, maka jangan kau haramkan. Sekalipun dia belum sholat, tapi dia mampir di emperan masjid terlebih dahulu karena malu tadi. Ya misalkan karena malu dengan orang, itu sudah merupakan gejala yang sangat diridhoi oleh Allah. Sekalipun mungkin dia nggak sholat, cicing dulu gitu, diam dulu. Orang sholat kok pada tenang, pada ini kan itu memulai kan. Makanya dalam proses hijrah menuju yang lebih baik itu ada yang kemudian disebut dengan tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk podcast lagi bareng saya Ega dan rekan saya El Eksekutor. Ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bersama Pak Ustadz Yusuf. Apa kabar Pak Ustadz Yusuf? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya gitu. Jadi kebetulan di era-era sekarang ini nih Pak Ustadz, kita langsung aja ya. Banyak sebenarnya rekan-rekan yang ingin hijrah, ingin ke jalan yang lebih baik. Cuman intinya nih di sini, kebanyakan mereka tuh masih merasa tidak pantas untuk melakukan itu gitu. Efeknya mereka jadi menunda hijrahnya gitu. Menurut Pak Ustadz, gimana sih Pak sikap yang harus dilakukan tuh? Kadang memang saya juga suka merasa begitu. Jadi kadang saya suka merasa dosa saya terlalu banyak nih untuk saya mulai berhijrah sekarang. Cuman saya berpikir kapan lagi kalau saya tunda-tunda. Gitu. Kira-kira seperti apa sih Pak? Apakah hijrah itu harus menunggu waktu tertentu kah, momen tertentu kah gitu? Apakah harus berpenampilan dulu seperti apakah? Betul. Jadi gini, secara teori kan hari hijrah mah berpindah ya. Berpindah dari satu alam, satu nuansa, satu vibes ke vibes yang lebih baik menurut syariat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya hijrah itu untuk siapa? Apakah hijrah tidak bermanfaat untuk mereka yang alim ataupun mereka yang sudah soleh? Hijrah itu adalah perintah Allah untuk semuanya, baik bagi mereka yang berdosa, apalagi terutama ya kan, juga bagi orang yang soleh. Orang yang soleh itu kan tingkatannya gini lah, misalkan mereka taat sholat, tapi belum sholat sunatnya belum, misalkan gitu. Ya kan dia hijrah ingin melakukan sholat secara sempurna. Jadi sholat wajibnya dilakuin, sholat sunatnya juga dikerjakan, baik yang qobliyah atau ba'diyah. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi semua kita berhijrah. Dan terutama jangan ada anggapan bahwa setelah hijrah kita kemudian jadi sempurna seutuhnya. Ya kan? Artinya tidak ada proses lagi. Enggak, kita semua hidup itu mulai dari awal sampai akhir kita berhijrah terus. Artinya menuju level yang terbaik. Ya kan? Level yang terbaik dari apa yang kita alami saat ini. Jadi semua orang berhijrah. Ya, misalkan ya gambaran singkatnya, kalau yang nggak sekolah, hijrahnya apa? Sekolah. Kalau yang sudah sekolah kan udah SD, tapi kan ada SMP lagi sekolahnya, ada SMA lagi, ya gitulah gambaran sederhananya mah gitu kan. Jadi hijrah bagi semua orang, terutama bagi mereka yang berdosa. Terus lantas pertanyaan, ada nggak emang sejak Nabi Adam sampai sekarang yang tidak berdosa? Kenapa Anda merasa tidak pantas kan gitu? Ya kenapa misalkan kita merasa gak pantas untuk menjadi lebih baik? Kadang kan ngerasa udah terlalu kotor gitu Pak. Apanya? Udah merasa udah terlalu banyak dosa, sampai mau masuk ke masjid pun segan gitu. Karena jadi kagok lah udah lah gitu. Bahkan sampai kayak dari eksternal pun kayak suka menuding, wah kamu udah makhluk paling berdosa lah ibaratnya kayak gitu. Jadi karena orang melihat mungkin perilaku zahir kita. Perilaku zahir itu mungkin bisa dinilai orang, tapi perilaku batinnya kita gak bisa dong menjudge seseorang. Termasuk punten ya, misalkan kalaupun dia memang orang yang buruk sekalipun, ya misalkan ada seorang pencuri misalkan, sampai
sebelum mencuri itu dia Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudah-mudahan kan itu berarti ada keyakinan di dalam dirinya bahwa dia perlu perlindungan Allah kan. Artinya mencurinya jelas jelek kan. Zohiriyah di antara orang juga tidak tahu dia mencuri itu untuk anaknya yang kelaparan misalkan gitu ya. Itu mah nanti side back-nya lah itu. Breakdown yang lainnya. Ya betul, motif yang lainnya. Cuman motif yang terpendam di dalam hatinya dan itu sangat juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah spiritnya. Yang penting spiritnya. Dan ini ya kita mungkin spiritnya belum benar kalau masih terdistract sama omongan orang. Berarti kita memang bukan menuju Allah, tapi menuju positif komentar bagi para netizen dan menyenangkan orang lain. Menyenangkan lingkungan. Dan itu tidak murni ya, tidak sungguh-sungguh kalau hijrah seperti itu. Berarti tidak baik ya hijrah yang untuk gue pengen kelihatan baik di mata orang-orang gitu ya. Saya pengen berhijrah. Jadi memang harus dari hati. Harus dari hati dan memang karena Allah. Makanya kan ada orang yang hipokrit dalam arti kenapa saya gak nyebut munafik, karena munafik itu bahasanya lebih rada serem lah gitu ya. Hipokrit itu karena ini masuknya gejala sosial. Anak misalkan baiknya di lingkungannya mah gitu, baik-baik tapi ternyata di luar dia geng, ngebunuh segala macam. Kan banyak yang gak nyangka. Kenapa? Karena ingin dianggap baik hanya oleh lingkungannya. Biar dia diakui di lingkungannya. Walaupun memang nanti itu disebut sanksi moral ketika seseorang jelek dan lain sebagainya itu kemudian dijauhi dan sebagainya. Ya udah biarin aja. Ya kan, jadi kita mah gak peduli dengan penilaian orang, ya. Tetapi kalau memang penilaian orang itu bisa untuk memperbaiki diri, ya kenapa enggak? Ya kan gitu. Tapi jangan karena semata omongan orang sehingga orang kemudian menjudge kamu tidak pantas ke masjid, kamu tidak pantas sholat, kamu sudah begini, kamu sudah begitu gitu. Justru yang pantas ke masjid adalah orang yang berdosa dan bersalah. Masjid itu untuk mereka yang merasa kotor. Kalau udah merasa suci tinggal ke surga itu mah. Bukan ke masjid. Berarti tinggal mati meureun maut gitu kan ada gitu. Tapi kepikiran tuh Pak Ustadz, kadang misalkan kita lagi berproses untuk berhijrah. Kita ingin berbuat baik karena terlalu fokus untuk selalu berbuat baik, kadang kita jadi tidak sengaja menjudge seorang gitu. Wah dia jahat, dia kurang baik gitu. Karena kita merasa kita lebih baik. Ya gara-gara kita belajar untuk lebih baik, kita terlena oleh itu. Terus kita jadi karena udah merasa lebih baik, jadi ngenilai orang rada miring lah. Iya. Jadi kadang kalau kayak gitu tuh obatnya apa ya Pak Ustadz? Obatnya itu kan penyakit yang ada di dalam hati ya. Biar bisikan hati kita teh bagus sama orang gitu. Husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah. Berprasangka baik ya. Ya, berprasangka baik. Artinya apa yang ditakdirkan Allah itu adalah yang lebih baik bagi kita. Ya. Walaupun mungkin kadang ketika menilai kita ada firasatnya, ini mah kayaknya gak bener nih. Sini gak jadi masalah kalau firasat, asal jangan kemudian jadi omongan yang kemudian menyakitkan, kamu orang gak bener ya gitu ya. Nah itu kan jadi dosa itu mah gitu. Tapi kalau misalkan cuman ini awas hati kudu rada hati-hati itu bersikap hati. Tapi juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya kan? Nanti bikin malu sendiri. Saya ada 2 kisah tentang masalah ini ya. Jadi gimana tuh, ini biar jadi pelajaran kan gitu. Jadi yang pertama adalah seseorang yang sangat berhusnudzon kepada Allah sampai ketika ada orang yang mau merampok rumahnya, ya dia sangka dia adalah para mujahid yang kelaparan. Para mujahid yang kelaparan ngetuk rumah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia karena husnudzon sama Allah, akhirnya diberikan makanan, dijamu. Si perampok itu kan heran. Ini kenapa saya itu perampok, kenapa dia kok menjamu, menyambut gitu. Singkat cerita, akhirnya si perampok itu mau ke toilet dulu lah gitu ya, mau ke toilet dulu, pinjam toiletnya, menggunakan air dan istilahnya, cuman nggak seperti toilet kita ya, artinya mungkin duka rumah panggung atau apalah gitu. Udah sesaat kemudian si
di balik cerita itu si orang soleh itu yang tadi nyambut para perampok itu punya anak yang lumpuh kan gitu. Punya anak yang lumpuh karena dia percaya bahwa itu yang datang itu adalah para mujahid. Pasti airnya juga barokah katanya gitu. Akhirnya si bekas airnya itu memang sengaja dibaskomin gitu di bawah teh. Di bawah toiletnya itu. Artinya kan ini bekas wudunya. Dan kan bekas apa gitu ya. Akhirnya ditempelin ke anaknya yang lumpuh. Sampai kemudian datang lagi dan Masya Allah itu disambut luar biasa si perampok itu. Dan akhirnya ini akibatus nudon nih. Ini benar-benar apa istilah nama, ada feedback bolak-balik gitu ya. Ini luar biasa nih, sangat baik bagi keduanya. Yang pertama karena nyangka ini mujahid, akhirnya si anaknya juga sembuh. Masya Allah. Penyakitnya. Kemudian yang si perampok ini gak ngerampok lagi. Karena tahu betapa orang soleh itu punya kebaikan yang luar biasa untuk orang sebejat kita, yang ngebegang, ngebunuh, ngerampok, tapi kok dia Masya Allah malah menjamu gitu. Betapa indahnya hati orang beriman. Iya kan, akhirnya dua-duanya dalam posisi yang baik gitu loh. Dan masa ini kisah yang sangat terkenal sekali, ya kan, yang sangat populer sekali. Itu dia yang pertama. Terus yang kedua, ada candaan yang dulu saya baca sekilas itu, tapi memberikan hikmah yang nyelkit gitu. Ketika saya beli biskuit, mungkin ya Kang Ega misalkan punya biskuit yang sama ya di bandara gitu ya, Kang Ega makan, saya juga makan gitu kan. Akhirnya kan disimpan di sini, Kang Ega makan, saya makan misalkan. Nah kemudian Kang Ega, apaan itu kan punya saya, kenapa milu dimakan kan gitu kan. Selamatan. Caritan pisan jeung teu ngomong lagi kan gitu. Ya kalau minta izin dulu mah enggak apa-apa. Hanya wow ngedumel segala macam gitu. Ternyata pas gitu saya pamitan kayak Pak saya duluan ya misalkan gitu. Ya Kang saya duluan gitu. Ternyata biskuit Kang Ega ada di tas Kang Ega. Rupanya itu justru yang saya makan tuh punya saya dan bukan, bisa dipahami kan? Siapa yang malu? Saya apa Kang Ega? Kita yang tadinya malu. Yang saya tadi dinistakan celamitan, minta kabatur gak bilang dulu. Malu sendiri. Padahal biskuit saya masih ada di sini. Karena apa? Sudon. Sudon itu. Wah, mana ada cenah bersikap konyol sekarang untuk orang-orang jahat. Gak ada yang konyol. Gak ada yang konyol. Kita bawa tapi ini rahasia. Ini hanya untuk podcast hari ini. Jangan sampai disiarkan untuk yang lain. Jadi Masya Allah, koneksi hati itu hanya dengan langit dan tidak dengan sesama yang punya anggapan yang seragam sekalipun. Semuanya tidak ada. Itulah dasarnya kenapa akhlak Rasulullah sekalipun punya hater, tapi membentur indah ke dalam setiap hati yang meyakininya. Impactnya itu ya. Ya kita kan impactnya follower, loper gitu ya, fans segala macam banyak dan lain sebagainya. Kita masih bersifat manusiawi. Ya kita itu harus bersifat samawi ke langit kayak gitu. Jadi harus ke langit semuanya. Udah biarkan aja langit. Bisa jadi yang tadinya ingin merampok karena kita husnuzon, bisa jadi mungkin jadi teman kita, jadi berhijrah dan lain sebagainya. Kalaupun kita mati karena husnuzon kita, husnul khotimah. Amin ya Allah. Artinya kita harus belajar selalu berpikir positif. Berpikir positif. Dan apa ruginya coba berpikir positif? Iya sih, nggak ada ruginya. Apa ruginya? Iya kan? Karena kan kita semudah itu menjudge orang gitu ya. Kayak misalkan kita jalan ada orang yang mangkal-mangkal gitu kan, kita betul. Ini dosa nih, ini dosa nih. Kita berani dengan berani ini udah kita ketebak nih pasti bakal gini, bakal gitu kan. Iya, dengan beraninya kita menjudge seperti itu ya Pak Ustadz ya. Padahal akhirnya saya takut sendiri kalau karena punya pandangan negatif sama orang-orang nongkrong ketika ngelihat wah ini mah kita sekalipun kita harus ngeliling kemana gitu kan, jauh gitu, ya udah ngeliling aja karena nggak. Padahal orang-orang itu yang kemudian ketika ada yang cerita seorang guru itu, ya seorang guru itu ternyata ditolongin dan dikasih bensin sama muridnya yang nakal dulu. Sementara yang prestasi, yang udah jadi seleb, yang udah populer, siapa sih Bu? Dingin-dingin aja katanya. Tapi ketika dia motornya habis, ternyata orang yang berandalan dulu. Nah ini nih, kita nasib takdir gak tahu kan, merubah semuanya. Betul. Dan saya yakin mungkin cuman stylishnya aja yang kemudian dia atau performance-nya aja yang mungkin tampak
awut-awutan, urakan, orang nongkrong, tapi selalu banyak ada sisi kebaikan dalam setiap orang. Makanya harus berhusnuzon ya. Bukan hanya kita yang punya spirit baik kan gitu, tapi di setiap orang juga. Artinya saat kita menerima cobaan yang berat gitu pun kita harus husnuzon juga, husnuzon juga ke Allah ya. Iya, coba jelaskan lebih spesifik kepada saya. Misalkan apa ya yang kemudian kenapa kita harus berhusnuzon? Karena apa? Karena bagi orang yang beriman itu penyakit itu bisa menjadi azab sebagai pelajaran, bisa juga bahkan harusnya dikasih warning di dunia lebih bagus, ya biar sadar. Kemudian yang kedua bisa jadi untuk mengangkat derajat. Nabi Ayub apa sih salahnya? Seorang nabi kan dikasih sakit bertahun-tahun. Kenapa? Meningkatkan derajat. Beliau sabar karena tahu dia akan ke level berikutnya. Kemudian yang ketiga sebagai waktu istirahat biar kita banyak zikir. Ya kan, banyak waktu zikir itu dikasih istirahat sama Allah biar kamu tuh gak warawiri terus gitu. Udah diem gitu. Sambil mengingat apa kesalahanmu, apa kekuranganmu, apa kelemahanmu ketika sakit. Gak bisa ngerjain apa-apa seperti halnya ketika sehat. Terus yang keempat, yang dasar, kifarat, penebusan dosa. Jadi semakin lama sakitnya, semakin berat. Setiap ujian dalam bentuk apapun, ujian bentuk rezeki, ujian bentuk sakit atau musibah, kita harus bilang alhamdulillah dong Pak Ustadz ya. Betul. Dan percaya atau tidak kalau keimanannya tinggi mah, ya mungkin dia anggap konyol kepada kalau sama kita pada zaman ini ya. Kalau ada seorang yang soleh ketika tidak diuji oleh Allah gitu, hidup teh asal lempeng-lempeng wae ya. Ada ujian, ada cobaan, dia minta, ya Allah kenapa engkau enggak tegur kami? Apakah kami sudah dibiarkan begitu saja? Ya Allah berikan aku musibah. Sampai seperti itu. Artinya musibah itu sebagai cara komunikasi Allah dengan kita. Artinya orang-orang yang mesti mendapatkan musibah tuh harusnya kita ada rasa syukurnya juga karena masih diperhatikan Allah gitu. Iya betul. Kalaupun mau ambak-ambakan ya silakan, terus mau manusiawi deh. Mau kalau kita istilahnya sampai kemudian kan kadang ada kata-kata yang udah masuk ke kuburan sebetulnya. Apa sih dosa saya gitu? Pret kan. Emang kita gak semuanya gak ada dosa gitu. Dan emang gak ada hak Allah yang menciptakanmu, Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu, Allah yang menghidupi, memberikan rezeki, termasuk memberikan ujian. Ya sempat kepikiran juga tuh ya, kita pernah bikin lagu tuh di syair saya. Ada. Ya di syair saya tuh saya bilang gini, di saat kita diberi ujian yang buruk maupun ujian yang baik, kita nggak tahu yang mana yang terbaik buat kita. Betul. Yang kita tahu hanyalah menjalaninya gitu. Kalau spirit seseorang itu sudah baik seperti tadi husnuzon, maka yang buruk pun akan menjadi dasar kebaikan. Benar. Dan akan lebih impact ya kalau kayak tadi, kalau misalkan tadi si orang itu tidak berpikiran positif terhadap perampok, yang terjadi mungkin malah petaka. Mungkin bisa banjir darah. Jelas, betul. Ya kan saling sudon satu sama lain kan gitu. Yang tadinya nggak harus berperang gitu ya, berkonflik akhirnya terjadi kan karena itu. Insyaallah. Balik lagi ke ini nih Pak Ustadz. Jadi ada kasus begini. Jadi memang ada, sebut saja si A. Dia bekerja di tempat yang memang kayak klub malam karena dia seorang profesional bartender. Dan sekolah bartender itu kan nggak murah ya. Dia harus latihan kan. Latihan kan. Ada sertifikasi. Sertifikasi. Kalau dia punya ilmu untuk campur-campur minuman gitu kan. Nah, butuh keahlian khusus. Betul. Cuman ya, di suatu titik dia ingin berhijrah gitu. Dia ingin kembali. Cuman di suatu titik ada dilema, dia tidak punya skill lain selain itu, Pak Ustadz. Jadi pendapatan dia utamanya itu hanya dari dia sebagai seorang bartender. Kalaupun dia mau melepaskan dari pekerjaan dia, dia tidak punya pemasukan lain gitu, Pak Ustadz. Betul. Secara ini kita bahasnya kan, kalau kan ada orang yang selalu ngomong kan, nanti juga sama Allah dikasih rezeki lain gitu kan. Tapi ini kan kita bicara ke orang ini secara logisnya gitu, Pak Ustadz. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita udah mau hijrah, bahkan sudah berhijrah, Pak. Jadi tapi dia merasa belum bisa meninggalkan dunia itu karena dia terikat untuk menyambung hidup dia dan keluarganya, karena dia memang
tulang belakang. punggung. Iya, tulang punggung. Tulang belakang. Iya, karena dia tulang punggung keluarga tuh. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Yang sikap yang terbaiknya seperti apa gitu. Jadi memang banyak orang berpikiran bahwa hijrah itu kemudian masuk ke dalam level yang sempurna sehingga tidak ada salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya di dalam hijrah itu ada step-step tersendiri. Maka saya sering bilang ya, kalau dalam konteks hijrahlah sesuai dengan sekemampuan imanmu. Ya, sekemampuan imanmu dan frekuensi pemahamanmu terhadap Al-Qur'an, terhadap agama Allah, terhadap Islam. Jadi dalam hal ini maka ketika misalkan kita idealnya kan hijrah meninggalkan itu ya. Kenapa yang ditakutkan sih apa dosanya bartender gitu? Emang kenapa apa buruknya bartender? Itu kan ta'awun ya, membantu orang untuk berbuat maksiat. Ya kan, berbuat sekalipun dia nggak mabuk sebetulnya. Ya misalkan dia gak minum lah atau gak mencicipi barang-barang terlarang itu gitu ya minuman. Dia cuma ngebuat orang ngerasain. Apalagi orang merasa nikmat misalkan. Ya semakin ngeplay itu gitu kan. Jadi dia udah ngebantu orang lain untuk berbuat maksiat. Nah, sesederhana itu orang kemudian menilai bahwa dia berdosa kan gitu. Nah, sesungguhnya bagi pribadinya ketika ada, dan ini jangan sampai dihentikan ya, ketika ada spirit ingin berpindah menjadi lebih baik, maka jangan kau haramkan. Sekalipun dia belum sholat tapi dia mampir di emperan masjid terlebih dahulu karena malu tadi. Ya misalkan karena malu dengan orang, itu sudah merupakan gejala yang sangat diridhoi oleh Allah. Sekalipun mungkin dia nggak sholat, cicing dulu gitu, diam dulu. Ih, orang sholat kok pada tenang, pada ini kan itu memulai kan. Ya kan, jadi bukan artinya ini seperti di kisah di sinetron ujung kemudian dia bagus bajunya, rapi, ya kan nggak begitu. Ya kan, makanya dalam proses hijrah menuju yang lebih baik itu ada yang kemudian disebut dengan tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Kalau seseorang belum bisa meninggalkan semuanya, ya kan, maka jangan tinggalkan seluruhnya gitu. Jadi kalau memang bisa belum meninggalkan, kalau belum bisa meninggalkan semuanya, jangan lakukan sebagiannya ataupun jangan tinggalkan sebagiannya. Artinya apa? Artinya kalau memang dia belum siap, dia misalkan bertahap ya, karena misalnya jadi dia ninggalin pekerjaan itu jadi shock buat keluarga. Dan ini mah gara-gara kamu hijrah kan, jadi agama jadi fitnah. Gara-gara kamu soleh ini mah jadi kieu gitu kan. Kita tuh udah enak misalkan. Nah, ini juga perlu dijaga ya biar tidak ada pandangan negatif terhadap kesolehan, terhadap Allah apalagi. Ya kan, terhadap Allah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, maka dia mungkin harus bertahap saja, bertahap saja sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan mau ninggalin tapi mau ngumpulin dulu misalkan kan, buat modal berikutnya, butuh berusaha yang lebih halal. Betul. Ya, apapun itu, kalau udah ada spirit tobat dan berhijrah, sekalipun mungkin dia bisa melangkah ke salah seorang orang soleh yang dia percaya bisa mengubah hidupnya, kemudian nggak sampai, kemudian dia meninggal, maka insya Allah itu adalah perjalanan hijrahnya yang dicatat oleh Allah, diterima sekalipun dia belum memperbaiki amalnya. Spirit aja, niat aja, betul. Niat aja sudah dicatat. Setelah mendengar penjelasan Pak Ustadz kan jadi dilema itu pecah ya. Betul. Nah, kita juga tadi ya kadang-kadang kan orang ada yang harus rasional juga, logis juga. Jangan sampai kemudian geus lah kamu geus teu bisa hijrah mah ulah we geus lah gitu. Kan jangan begitu. Misalkan lebih baik misalnya belajar sholat maghrib tapi sholat isya enggak gitu. Sholat subuh, sholat duhur enggak. Itu justru lebih baik ya. Artinya kalau memang daripada yang meninggalkan semuanya. Gitu. Jadi potensi hidayahnya masih terbuka. Lebih baik orang bertato datang ke masjid ya daripada orang tidak bertato tapi nggak ke masjid. Nah, betul. Malam gitu ya. Itu sampai dia juga akan berdoa juga, kalau misalkan Allah memberikan kerjaan yang lebih baik ya pasti akan saya tinggalkan. Betul. Ya, jadi nanti dia meminta dengan sungguh-sungguh dan insya Allah ya bisa.
meninggalkan semuanya. Apalagi kan kita juga gak bisa gak bisa disebutnya monolitik ya, gak bisa disalahkan karena diri pribadi, karena juga mungkin sistem lingkungan yang udah rusak, yang gak mendukung. Ini juga bukan kesalahan pribadi, kadang kesalahan masyarakat, kesalahan negara, kesalahan yang ya ada beberapa hal yang ya misalkan ya tentang riba gitu. Kalau misalkan ya ini udah diatur negara seperti ini kan kita bisa gimana ya? Larut dalam sistem itu kan gitu. Jangan bayar pajak, suruh bayar zakat aja gitu. Ya gimana ini sistemnya seperti ini kan gitu. Gak bisa dinilai secara sepihak lah. Iya. Ya banyak faktor yang kemudian bisa. Harus selalu dikaji ya semuanya gitu ya. Betul. Ya jadi ya kadang juga mungkin kita benar dalam satu hal tapi gak benar dalam pandangan yang lain ataupun hal yang lain gitu. Artinya sekotor apapun, sejauh apapun kita tersesat gitu ya. Iya. Selama kita mau kembali, Allah akan menerima kan Pak Ustadz. Iya. At-Tawwab itu kan, Allah itu bertobat, artinya menerima orang-orang yang berdosa. Allah itu bahkan dipanggilnya itu mesra loh, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai kesayanganku, kembalilah. Ya, kembalilah dari perilaku dosamu. Itu kan panggilan yang begitu lembut dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Karena tidak ada satu sisi itu tidak ada yang tidak berdosa. Itu kan kata Nabi kullu bani adama khotoun. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Wa khairu khotoin, dan sebaik-baik pendosa, bukan sebaik-baik orang soleh, sebaik-baik pendosa adalah at-tawwab, adalah mereka orang-orang yang bertobat. Jadi justru orang yang banyak berbuat salah kemudian ingin memperbaiki diri itu justru jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang taat tetapi kemudian sombong dan merasa sudah sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian tadi apa ya? Jadi pohode ini. Jadi lupa lagi nih sisi yang kedua. Sisi yang kedua itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan kita bahwa Islam itu datang untuk membersihkan dosa, datang bagi mereka para pendosa, bukan datang kepada mereka yang udah benar-benar soleh, ataupun yang merasa suci, tidak. Tidak. Sesungguhnya agama itu lahir untuk mereka yang menginginkan hidup jauh lebih baik. Makanya turunnya juga pas di zaman jahiliyah ya. Iya, bukan pas di zaman era golden. Betul. Jadi di zaman keterpurukan, dan Rasul juga tidak antipati ya ketika membawa ini, jangan mentang-mentang jadi Rasul, lu neraka, lu surga kan gitu. Iya kan, beliau pahami dulu masyarakatnya seperti apa, ya kan, kulturnya seperti apa. Hanya satu hal ya, ketika Rasul berdakwah itu yang mungkin belum bisa saya teladani lebih jauh ya, bahwa menganggap dalam kebaikan itu akan ada sisi keburukan, dan dalam sisi yang buruk selalu ada kebaikan. Artinya memberikan potensi kepada semua orang. Jadi gak ada misalkan ini udah berhijrah sih kan dia di masjid, yang belum berhijrah di luar masjid, gak gitu Nabi. Jadi egaliter. Bagi mereka yang baik tetap di warning, jangan ngerasa baik nih. Jangan tidak berpuas diri. Makanya ada celakalah orang-orang yang sholat itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Wailul lil musallin. Jadi orang-orang yang celaka itu siapa? Orang yang sholat. Maka bergembiralah orang yang tara sholat gitu ya, berarti tidak celaka gitu. Kalau dipahami negatif, kalau yang dipahami positif kan, yang sholat aja celaka. Apalagi yang nggak sholat. Artinya sebenarnya tidak ada kasus yang dilematis karena selama kita melakukan perubahan secara bertahap pasti akan bisa ya Pak Ustadz ya. Karena saya percaya Allah nggak mungkin membalikan hati dia untuk berhijrah
kalau tidak memberikan jalannya gitu. Betul. Benar nggak Pak Ustadz? Dan itu ada ayat yang menjadikan kita semakin dahsyat, positif thinking kita kepada Allah itu akan semakin tertanam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu, padahal Allah berkuasa untuk memberikan beban kepada manusia. Tapi apa? Allah tidak begitu. Ya, menginginkan bahwa kewajiban itu dipikul oleh hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupan. Dan ini prinsip benar dalam beragama. Ya sesuai dengan kesanggupan gitu. Iya, jangan kemudian menjudge sholat yang sambil berdiri kepada yang duduk, kamu mah pahalanya 3 parapat gitu. Saya yang 1 sempurna, nggak bisa. Ada banyak elemen yang kemudian dinilai nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Apakah dari spiritnya, apakah dari kaifiatnya, apakah dari doanya, gitu. Banyak hal. Dan yang paling besar, makanya ini disimpan di hadis yang pertama kan di Imam Bukhari itu, di hadis Sahih Bukhari itu, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu gimana pun bergantung terhadap niatnya. Gimana kalau niatnya baik tapi dengan ngerampok untuk membela dua apa, seperti Robin Hood. Dia ngerampok buat ini kan, untuk orang miskin, ngerampok. Gak begitu juga ya. Artinya nanti setelah menyelamatkan spirit, lalu kita bawa untuk yang baik, untuk perkara baik, maka perlu cara yang baik. Nah, kita di level mana kan, seperti tadi yang bartender itu kan di level niat aja udah bagus. Jangan kemudian dikasih dosis yang kedua dong. Ya kan, dia memang bagusnya kan dia dagang cireng atau dagang gorengan yang halal misalkan kan, kemudian lebih baik lah ya. Iya kan, tapi kan belum ke sana. Udah spirit aja udah luar biasa gitu. Nah, itu yang perlu diapresiasi teh. Sehingga jangan dilema kalau orang mau berhijrah jadi yang penting sabar ya, step by step. Nah, gitu step by step, dikit-dikit pas tadi ya. Ya ada agak bisa salabim gitu. Tiba-tiba. Memang berubah. Iya, dalam proses saya untuk stay on track ya. Saya untuk stay on track kembali itu ke jalan. Memang banyak ujian, terutama itu kayak lebih menyerang ke mental kita ya, karena kayak misalkan saya mulai memposting dakwah-dakwah nih misalnya, terus ada ini nih alim nih gitu kan. Nah, terus dibilangnya kan kayak wah gila sekarang anak alim ya, sekarang dakwah ya katanya yang diposting gitu kan kayak gitu. Jadi saya tuh ada yang mencemooh. Bahkan ada yang meninggalkan, ada yang menghujat gitu kan, lu udah nggak asik gitu kan. Jadi ya kalau di dalam diri saya tuh saya selalu menekankan mensugesti diri saya. Kalau seandainya upaya saya untuk mendekat kepada Allah itu memang harus dicemooh orang ataupun ditinggalkan orang, saya ridho. Itu harga yang harus dibayar ibaratnya. Itu harga yang harus saya bayar berarti. Itu yang bikin saya yakin untuk itu. Kira-kira ada tips lain nggak tuh Pak? Kalau saya sebagai ustadz tausiah kemudian diposting, apa ada orang mencemooh? Sok saya tanya balik. Nggak ada sih. Tapi ada nggak yang mencemooh? Saya sebagai ustadz, bukan sebagai rapper. Sebagai ustadz tausiah, ada nggak yang mencemooh? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti siapa yang lebih sunnah Rasul? Ketika rapper berdakwah, ketika rapper punya nasihat, itu kan yang lebih sunnah Rasul gitu. Jadi dalam posisinya dia tetap ingin berbicara tentang kebaikan. Kalau misalkan katakanlah kalau ustadz misalkan ahli baik lah gitu, udah ngomong kebaikan udah gak aneh, tapi kalau ada orang yang tadi seperti bartender atau gitaris atau apa, atau yang ahli mabok kemudian ya misalkan pendosa lah gitu ya. Iya, pendosa lah gitu ya. Dia posting hal yang berbau-bau dakwah kan pasti cie-cie gitu kan. Dan kemudian kenapa kita ngerasa gak nyaman disebut ahli surga? Apa memang nggak mau masuk surga? Mau. Iya, tinggal aminin aja sebetulnya. Berarti tinggal sekalipun sendirian kan. Nah, itu kan gimana kita ya menghadapi itu.
gak akan lepas itu. Betul. Dari nanti kan ketika misalkan orang yang berilmu mah ketika berbuat jahat baru diserang kan gitu ya, ketika berbuat buruk maksud baru, karena apa? Karena anggapan udah baik di masyarakat gitu ya. Saya juga mencoba berpikir positif aja, saya berpikirnya ya mereka belum paham. Iya. Ya saya juga doain mereka, ya Allah maafkan mereka belum paham. Iya betul. Jadi kalau di cerita Thaib itu ya, ketika dakwah tertolak itu dulu emang siapa mereka kemudian tega-teganya menyebut Nabi orang gila kan? Iya kan, padahal ini orang yang disayangi langit dan diterima bumi gitu. Ini orang yang dahsyat luar biasa. Tapi apakah Nabi awas kamu neraka begitu enggak? Bahkan ketika malaikat Jibril itu Nabi sampai tangan ke giginya berdarah. Itu ditinggangan, diiring-iringin, diarakin sama anak-anak kecil. Coba bayangin itu kalau saya berdakwah seperti itu gitu dibayangin, terus kemudian ada malaikat menawarkan apakah akan saya hancurkan mereka, mau dengan gunung Uhud atau gunung mana yang paling besar biar aku timpakan pada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan, karena mereka tidak paham. Jangan, karena mudah-mudahan dari keturunan mereka muncul orang-orang yang beriman nanti. Siapa tahu sekarang 100% orang Thaib itu beriman, dan siapa pilot pertama yang menyerang, yang datang ke medan tempur itu berasal dari Thaib. Coba kalau gak Nabi waktu itu menghancurkan, potensi hidayah itu gak akan hidup. Betul. Siapa yang pertama sekarang orang-orang yang paling banyak membela agama Allah itu? Karena kelembutan satu. Dan ini merinding kan kita. Iya benar. Ribuan tahun coba. Dahsyat. Impactnya sampai sekarang. Iya, impactnya dan sampai membuat sekarang. kita juga bakalan mampu kayak gitu. Kalau seandainya waktu itu dibalikan Gunung Uhud ke sana, gitu kan. Yang maksudnya disiksa kan nggak ada potensi. Iya. Kebaikan itu tidak akan pernah tumbuh. Artinya apa? Ini selalu berikan harapan kebaikan pada orang. By the way, Pak Ustadz, ngomong-ngomong masalah seandainya. Nah, buat teman-teman yang dulunya hidup di dunia yang gelap gitu ya, tersesat gitu ya. Dia kan selalu berandai-andai juga kan. Kalau seandainya saya nggak begitu, mungkin saya nggak akan harus menanggung dosa ini seperti gitu. ini gitu. Kira-kira itu gimana Pak Ustadz? Coba plaknya gimana? Gak apa-apa. Kasusnya gimana? Kasusnya misalnya gini. Walaupun secara umum saya bisa nangkap, cuma biar enak lah gitu. Iya, kasusnya misalnya gini. Anggap aja si A itu mencoba narkoba. Oke. Ya. Setelah mencoba narkoba, dia masuk di dalam dunia itu. Akhirnya terus suatu-waktu ketergantungan sampai akhirnya dia ada titik balik. Di saat titik balik itu dia punya penyesalan. Yang penyesalannya tuh menghantui dia. Kenapa lu bodoh sekali melakukan hal itu? Coba itu. Seandainya lu gak ngelakuin hal itu, lu kan gak begini gitu. Kadang orang itu masih dihantui oleh masa lalunya gitu, Pak Ustadz. Dihantui sama jadi dia bersalahnya. Menyalahkan kenapa memulai gitu. Dikirain teh saya makanya contoh dikirain teh dia kena narkoba misalkan karena ayahnya galak, karena misalkan karena keluarga dikirain teh gitu. Jadi dia menyalahkan diri dia terus gitu. Itu banyak yang sering terjadi tuh setelah dia udah berusaha untuk hijrah, tapi dia masih dihantui oleh dosa-dosa dia yang lalu, yang dia merasa dosa itu tuh nggak bisa diampuni gitu. Penyesalan itu manusiawi, tapi intinya kesadaran penyesalan teh. Penyesalan itu kesadaran untuk menutup untuk menutup lembaran-lembaran hitam di masa lalu. Jadi tutup aja. Kemudian yang kedua, hari tidak bisa berbalik. Apakah Anda bisa membalikkan hari? Tidak bisa. Dan apakah Anda bisa memastikan kalaupun balik lagi Anda bakal benar? Tidak bisa juga. Ya makanya ini seandainya itu adalah kalimat setan. Setan itu seandainya saya begini bakal begitu, seandainya saya begitu bakal begini. Siapa yang menentukan hidup Anda? Betul. Anggap aja ini takdir dan pelajaran. Ini takdir dari Allah tapi kesalahan kita. Karena punya pilihan. Artinya kita harus ikhlas. Betul. Kita harus ikhlas bahwa kita pernah buruk.
Tetapi Allah tidak akan meninggalkan seburuk apapun seseorang kalau kembali kepadanya. Agar kita tidak dihantui oleh masa lalu kita juga tidak dihantui. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu, itu memang betul. Walaupun tidak sesederhana itu. Dong membayangin terus, aduh hanya sayang. Iya, kayak gitu, benar. Kalau gitu, kalau gini. Jadi itu nanti justru akan memberatkan pikiran kita karena Anda membawa yang kemarin ke hari ini dan yang masa depan ke hari ini. Itu jadi bebannya 3, padahal kita cuma punya beban hari ini aja. Soalnya banyak Pak Ustadz, jadi dia udah mulai baik ya, tapi karena dia terhantui oleh masa lalu, dia hanjakal. Kalau misalkan saya nggak judol, misalkan gitu. Kalau saya nggak judol, keluarga saya akan tetap utuh. Saya ini banyak juga yang bunuh diri loh Pak Ustadz, gara-gara itu. Nah betul, dan coba apa hubungannya kan? Antara judol, pinjol, dan kemudian dengan bunuh diri gitu. Kan kalau misalkan hutang mah solusinya apa? Bayar ya. Tapi kenapa gelap mata? Ini krisis mentalitas dan kejiwaan. Atau yang kemudian terintegrasi dalam krisis iman. Sakit berarti ya. Sakit. Dan ini juga karena apa tadi? Husnudon dan suudon tadi yang kita bahas. Jadi akhirnya dia ngerasa malu. Padahal orang lain nggak malu-maluin kita gitu loh. Ngerasa dikucilkan. Padahal orang lain belum tentu mengucilkan kita gitu kan. Ngerasa tidak dicintai. Padahal belum tentu tetangga tidak mencintai kita. Kenapa bisikan negatif itu akhirnya muncul banyak gitu. Dan inilah kerasukan yang sebetulnya ketika orang bunuh diri itu. Jadi iblis mengendalikan nafsunya untuk membunuh fisiknya. Dan ini kenapa kemudian menjadi dosa gede ya gitu. Dan ini kita bukan masalah penghakimannya, tapi harusnya memberikan perenungan yang mendalam bahwa ini kejadian ini tidak tunggal. Bunuh diri ini misalkan akibat karena dalam Al-Quran kan karena tadi itu overthinking, halusinasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Karena kan Allah saja tidak membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Sementara kita ingin ekspektasi itu di luar kesanggupan kita. Nah itu terjadi kenapa? Di antaranya di dalam Al-Quran itu dijelaskan karena dalam ayat sebelumnya karena riba, karena menzalimi orang lain kalau transaksi terkait dengan orang lain, dan yang kedua karena hutang. Jadi ternyata hutang bikin gelap mata, bukan soal tinggal bayar, bukan. Tapi itu jadi ngerasa apa ya, baluang itu apa bahasa Inggrisnya itu ya? Bahasa Inggrisnya confused lah. Jadi gelap mata, terus juga akhirnya pikiran pendek gitu. Jadi itu artinya jawaban-jawabannya sebenarnya udah ada di Al-Quran ya, obat-obatnya. Betul, ada. Jadi ada banyak solusi kemudian di dalam Al-Quran, baik itu penyebab dan akibatnya. Makanya dikatakan kan di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami segera menurunkan Al-Quran itu buat apa? Buat obat. By the way, penawar Al-Quran sebagai obat. Dari tadi Eko ngeliatin kesini terus ini. Kepo saya tuh, Ustadz. Iya, jadi ini ya Quran medis kan. Ini Quran medis sengaja dibikin bagaimana ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kesehatan. Baik itu tentang kesehatan jasmania ataupun juga ruhania. Ya, ini bagus banget ya Quran. Berarti secara mental juga berwarna apa? Secara mentality juga ya. Secara mentality juga. Karena kan jadi ma huwa shifaun, kecuali Al-Quran itu berfungsi sebagai apa? Shifa. Shifa itu dalam bahasa Arab itu obat. Ya kan, obat. Tapi ada juga bahasa Arab lain yang sama artinya obat, dawaun. Nah, kenapa Al-Quran tidak pakai dawaun tapi pakai shifaun? Karena dawaun itu obat fisik, kalau shifaun obat hati. Ya, jadi inilah kenapa sebesar-besar sakitnya seseorang, kalau sugestinya lemah, maka dia tidak akan mungkin pulih dari sakitnya. Ya, misalkan Kang Eko
biasa berobatnya ke Singapura, ke luar negeri, ya tiba-tiba harus di puskesmas gitu, itu gak bakalan naik tuh, udah underestimate, itu gak bakalan semua, apalagi kamu dengan obat warung gitu ya, artinya sugestinya kan lemah, ya kan. Tapi kalau seseorang itu sugestinya kuat, sekalipun mungkin dia tidak berobat, dia tawakal, dia benar-benar menjaga ya bahwa apa yang dilakukan bisa menjadi obat, seperti memberi, seperti makan dia bakal jadi obat, seperti tidur dia jadi obat, maka dia akan sembuh. Ya kan, asal punya sugesti yang bagus gitu loh. Kalau sugestinya bagus, tapi bukan berarti tanpa ikhtiar, kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar, karena alam kita alam ikhtiar. Iya kan, kita alam ikhtiar, alam fisik, alam ikhtiar ya. Tapi ikhtiarnya juga kan, karena kata Nabi, berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram, ya kan. Jadi berobat jadi yang kayak sihir, kayak sihir gitu kan, dukun. Iya, itu harus dihindari. Katanya benar nggak sih Pak Ustadz statement ini, katanya yang orang yang datang ke orang pintar tuh orang bodoh karena dia datang ke orang pintar. Iya. Jadi kalau dukun orang pintar, kalau ustadz berarti orang bodoh. Gitu. Karena tidak bisa menerawang yang gaib. Nah, spesialnya Al-Quran medis ini apa Pak Ustadz? Ini jadi ngebahas bagaimana cara mengatasi dan juga menghadapi ataupun juga mengatasi baik itu gejala penyakit fisik ataupun penyakit hati menurut pandangan Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat gitu ya yang kemudian dikasih komentar tentang kesehatan, dan ini sudah dianalisis sama ahli-ahli kesehatan juga ya, para dokter dan lain sebagainya. Sehingga ternyata Al-Quran sebagai obat itu punya kaitan misalkan dengan tumor ganas, dengan kanker, sampai dengan penyakit berat gitu, sampai penyakit berat. Jadi satu hal ya yang menarik dari saya itu, untuk saya coba bukan recovery ya, saya coba rekam lagi dari komentar seorang dokter itu, bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, surat Al-Jumu'ah ayat 1 itu, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kuman, bakteri, dan sel-sel kanker, sel-sel yang terselundup dalam darah, dalam kanker, dalam usus, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Kasat mata kita, betul ya. Dan ini terbukti ketika seseorang katanya bertasbih, ketika seseorang berzikir kepada Allah, si sel-sel itu, terutama sel kanker itu jadi diam, berhenti berproliferasi dan diferensiasi. Dia tidak berkembang biak dan tidak liar kemana-mana, tidak tersebar. Ya, jadi seolah dikunci gitu. Dan bahkan ketika Al-Qurannya bukan hanya dibaca, diperdengarkan, dihayati, maka kemudian apa yang terjadi? Si selnya itu diperbaharui gitu. Ya, menjadi bagus, menjadi lincah, menjadi positif, menjadi yang tadinya justru merusak, jadi selnya yang menyembuhkan. Ustadz, biar kita bisa mendapatkan efek itu tuh, apakah kita baca Al-Qurannya harus lancar dulu, atau kalau misalkan kita masih terbata-bata baca Al-Qurannya, kira-kira gimana? Tadi itu ya, sugesti. Sugesti itu ya, percaya dulu yang terlebih dahulu. Adapun step berikutnya ketika perbaikannya itu bergantung kemampuan masing-masing. Kalau Anda kemudian hanya bisa baca ikro-ikroan dulu, ya udah ikro-ikroan dulu gitu loh. Artinya ya, masyarakat kita ya masih terbata-bata bacanya, misalnya, udah yang penting memulai aja. Ya, tapi kan ada keyakinan dalam diri bahwa ini tuh cara tangga bagaimana menuju Allah agar bisa menjadi lebih baik. Sekalipun misalkan Kang Ega hanya bisa ikro-ikroan, belum ke Al-Quran, kemudian misalkan ketika dalam proses hijrah itu wafat gitu, belum nyentuh Al-Quran, tetap aja akan dinilai sebagai apa? Pembaca Al-Quran. Seperti yang tadi orang yang hijrah itu ya. Betul sekali gitu. Jadi tidak ada yang nihil kebaikan begitu maksud saya. Iya sih. Jangan dinihilkan. Justru malah lebih susah berbuat dosa ya Pak Ustadz ya. Apa? Malah lebih susah berbuat dosa ya, karena berbuat baik itu niat aja udah dapat. Iya. Katanya kalau misalkan kita niat jahat belum dilakukan, belum ditulis ya Pak. Belum ditulis, dan itu juga kan kadang-kadang harus bermodal gitu. Iya, berbuat baik kan. Ya itu kenapa kan? Karena memang
karena kenapa kebaikan itu susah walaupun gratis, karena surganya dipagari sehingga gak terlihat apa yang ada di dalam isinya. Sehingga orang tidak tergerak untuk berbuat baik karena tidak tahu surprise-nya. Gitu. Karena dia belum tahu. Iya, kalau udah tahu mah tuh bukan surprise, itu buat apa tuh? Wajar kalau berbuat baik. Dan betul berbuat dosa itu susah karena harus bermodal. Ya kan modal antara perampok dan orang yang tahajud kan sama bangun malam kan gitu. Betul, harus malam, harus gimana, harus ngintai dulu, harus apa dulu kan. Gitu. Planning dulu ya. Iya. Merenan nih Mas susah merenan belum pernah. Belum pernah. Cuman kayaknya kan memang harus mengintai dulu kan dengan CCTV kan kalau yang mau begal itu kan ngebarengi dulu mana yang suspek korban-korban yang bisa di ini kan gitu. Sekarang nonton film nih kayak Mas. Nah, Mas saya pengen nanya, itu yang di Al-Quran sebagai obat medis itu ada spesifiknya nggak sih Pak Ustadz? Kayak misalkan lagi meriang nih gitu, terus harus baca surat apa, baca ayat apa gitu. Nah betul. Ada beberapa yang umum, ada juga beberapa yang spesifik. Ya, seperti misalkan, walaupun ini pengalamannya sebetulnya umum. Seperti misalkan dalam kasus kanker, kasus tumor ganas, itu udahlah karena dia udah pasrah, tidak punya modal lagi untuk berobat, dia berikhtiar seadanya, tapi dia ingin mengakhiri hidupnya dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Dia baca Al-Quran, akhirnya sampai ke misalkan dia itu pernah ada yang sampai ke surat Toha misalkan, surat Toha, dan ini tuh bukan indikasi bahwa doanya ini bukan. Jadi di ayatnya itu yas'alunaka anil jibal kul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung-gunung nanti hari kiamat, Allah akan menghancurkan selebur-leburnya kan gitu. Nah itu tuh jadi buat dia mikir dasar gitu. Ini kok gunung aja yang perkara gede bisa hancur, apalagi masalah saya yang mungkin kecil di hadapan Allah. Nah itu kan sugesti ya, semangat yang sangat luar biasa. Ketika dihayati dan akhirnya apa? Dia justru sembuh. Ketika dia sudah memasrahkan semuanya, berserah. Jadi dia diberikan ketika dia berserah, ya kan? Dan bahkan ada yang tidak diberikan sama sekali ketika ngotot pengen memberikannya. Hanya kan pengen ngotot 3 periode, 4 periode, ya itu kan. Ya ketika tidak, jadi gak bisa, gak bisa kalau Allah gak mau bisa memberikan. Ya, kalau Allah belum izinkan ya. Nah kalau kayak penyakit ain, Pak Ustadz, itu di situ ada ini juga, obatnya juga. Oh jelas ya, kalau penyakit ain itu kan penyakit yang terkenal ya. Kalau itu terkenal karena banyak orang yang kemudian tertipu matanya karena melihat apa yang dipamerkan oleh orang lain. Apalagi di era-era sekarang ini. Iya kan gejala gejala ngejudge kan karena melihat wah si ini makanya gini, sini makanya kurang baik. Padahal tahajudnya luar biasa misalkan. Kan? Bahkan pun ya sekalipun mungkin dia selalu akan bukan membenarkan perbuatannya. Misalkan ada seorang pelacur yang kemudian ternyata dia banyak berbagi ke anak yatim gitu. Harus dihargai sisi kebaikannya walaupun kita benci dengan perbuatannya. Tapi jangan pelakunya, karena pelakunya bisa bertobat. Kenapa kita gak bisa nerima? Emangnya kita suci gitu? Yang maha suci aja. Siapa lu? Kan? Yang maha suci aja mau menerimanya. Kan gitu. Ini kan persoalan apa ya? Opini publik aja. Pak Ustadz, kan saya pernah lihat di internet nih. Jadi ada orang-orang yang dia tuh pengen mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ada yang memotong bagian ayatnya, ditulis di kertas, terus dia lipat, dia taruh jadikan kalung, ada yang diseduh gitu. Ada yang diseduh juga. Ada yang diseduh juga. Ada yang diseduh juga diseduh gitu ya. Katanya tuh teh ruqyah gitu, kayak jadi dia taruh ayat-ayat, terus ayatnya itu nanti dimasukkan ke dalam air panas gitu, diseduh gitu. Nah, seperti hal-hal seperti itu tuh menurut pandangan Pak Ustadz tuh seperti apa? Jadi gini, Al-Quran itu yang berpengaruh tuh seharusnya maknanya.
Ya kan, walaupun memang mantra-mantranya juga, artinya mantra itu kan doa gitu. Doanya, Doa-doanya yang kita hafal itu kemudian akan berpengaruh ketika apa? Doa itu berpengaruh ketika di kertas atau ketika dihafalin? Disebutkan, dilafalkan kan? Iya. Ketika misalkan dia dilafalkan, dihafalkan, ya, kemudian jadi sugesti diri karena kita tahu artinya. Nah, itulah yang berpengaruh. Ya, kalau hanya sebatas kertasnya berarti kita jadi syirik kepada kertasnya nanti gitu kan. Kertasnya, teksnya dan lain sebagainya nggak boleh. Kadang suka lihat-lihat juga potongan Al-Quran taruh di kusen-kusen gitu. Itu nggak boleh berarti. Dan kalau misalkan kalau niatnya apa ya, kalau niatnya sebagai hiasan ya boleh-boleh saja. Kalau niatnya hiasan boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan untuk Al-Quran dipakai untuk jimat-jimat yang memberikan kekuatan mistis, ini jelas tidak boleh. Jelas ini itu syirik. Iya kan, ini syirik. Jadi sekalipun Al-Quran, karena dukun-dukun juga kan banyak yang pakai Al-Quran. Iya, itu dia Pak Ustadz. Nah, itu kenapa coba? Karena ketika memanggil khodam mereka, mereka itu tidak mengucapkan Al-Quran. Mereka itu panggil dulu dengan mantra itu, lalu kemudian seolah-olah dibacakan ayat Al-Quran. Terus yang kedua, emang iblis gak hafal Al-Quran, bahkan mungkin lebih fasih dari kita. Kan mereka hidup ribuan tahun, lebih lama, bahkan menyaksikan turunnya Al-Quran juga, kan, menyaksikan dialog awal pertama dengan Nabi Adam dan lain sebagainya. Makanya ya mereka juga jangan disangka, jangan suudon juga kita sama iblis kan gitu. Jadi mereka itu mungkin bisa lebih hafal Al-Qur'annya daripada kita. Tapi persoalannya kan bukan hafal, tapi berimannya kan yang mahal. Berimannya, betul. Tapi beriman dengan cara yang benar. Iya. Artinya bisa melenceng ke arah syirik dengan melakukan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Ya, karena kita bergantung dengan itu. Ya kan? Kita kan harusnya bergantung dengan Allah. Iya. Dan jadikan ayat-ayatnya sebagai apa? Sebagai ruh, makna yang kemudian memberikan panduan, ya, panduan sugestif kepada diri agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi bukan hanya kertas, bukan hanya apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada kan, saya pernah baca Rasulullah tuh mencontohkan kalau kita sebelum tidur tuh mukul kasur, das gitu katanya tuh. Terus kita baca ayat kursi, baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah katanya ya. Kita baca ayat kursi terus kita tiupkan. Nah, apakah ada sesuatu yang terjadi saat kita meniupkan itu tuh, Pak Ustaz? Itu memang sunnah yang diajarkan. Sunnah yang diajarkan itu dia tuh mengepruk-ngepruk, mengibas-ngibaskan itu diranjang dan lain sebagainya. Biar apa? Biar tidak ada setan yang nempel di sana. Kemudian yang kedua, menjaga diri dengan berwudu kan, biar terjauh juga dari setan. Setan itu maksudnya pikiran-pikiran negatif kita. Sehingga nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur pasti ada latar belakang kan. Ini ada perspektif baru nih. Jadi pikiran negatif overthinking itu bukan jurik ya, bukan jurik. Mungkin salah satu jurik kan sesuatu yang tidak terlihat tapi mengganggu kan. Ya tidak ada wujudnya. Dan jurik yang sebenarnya kan bisa hutang, akhirnya dia gak bisa tidur karena banyak tagihan, karena banyak kerjaan, banyak apa, dia susah bertawakal sama Allah. Hidupnya tidak tenang. Makanya udah wudu lah biar pikiran negatifnya tenang. Gitu. Dan tidak diganggu setan. Apa akhirnya setan dengan pikiran negatif? Nightmare, mimpi buruk. Itulah kenapa mimpi buruk dari setan, dari pikiran-pikiran negatif kita. Saat kita terbangun dari mimpi buruk, hal apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Apanya? Saat kita terbangun dari mimpi buruk nih. Nah, kalau mimpi buruk ya bertawud kepada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri. Ya, tapi lihat dulu bisa ya babaturan kan gitu. Saya istri berarti atau istri kan gitu kan. Waduh, orang dianggap setan kan gitu. Jadi udah ini kemudian kalau susah tidur baru la ilaha illallah al-wahid al-qahhar. Itu jadi al-wahid al-qahhar, yang maha esa dan maha memaksa. Ya, jadi udah serahkan semuanya kepada Allah. Dan tadi itu setelah berdoa, ya kita menyatakan diruqyah, ditiup-tiup. Ini kan usaha bahwa
Kenapa coba sampai harus ke kaki? Iya itu kenapa tuh Pak harus diusap-usap, harus ada ritual semacam itu, kenapa? Karena setan menyusup ke aliran darah dan aliran nafas. Jadi kita dibebaskan dengan ayat-ayat itu. Dan itu ayat Al-Quran. Ya, jadi bukan berarti yang sifatnya mistik. Iya. Berarti medis ini pengobatan dan pencegahan. Iya, jelas. Betul. Jadi semuanya sesungguhnya kalau kita dibaca dengan jernih, maka semua obat itu akan ditemukan di dalam Al-Quran ya. Tapi make sense loh kok. Waktu saya di Padang dulu, saya pernah kerja di Padang di daerah pedalaman, di tanah datar tuh. Itu boleh diminum? Boleh. Biasa. Belum dipersilahkan. Boleh. Saking serunya gitu. Nah, itu apa namanya? Jadi kalau misalkan di dekat base camp tuh ada masjid paling dekat di situ. Jadi kalau sholat kan ke situ ya. Sampai kenal sama si bapaknya. Si bapaknya tuh udah tua Pak, udah mau 90 kayaknya mantap. Tapi apa itu marbotnya itu? Kayaknya marbotnya gitu. Tapi dia tuh ngomong masih fasih. Ngomongnya tuh masih gitu. Lancar. Terus kalau cerita baca sesuatu dia cerita dengan ayat-ayatnya kayak 90 tahun. Hampir mau 90 tahun. Jadi kayak waktu itu saya pernah demam, terus dia minta bawang katanya tuh karena dicontohkan dalam bawang tuh ada obat, ada ini, ada itu segala macam. Itu dia sampai sebutkan ayat-ayatnya tuh. Saya kan main blow gitu kan. Ini orang udah tua tapi nggak ada pikun-pikunnya gitu. Dia sampai tidak ada yang dia lupa gitu. Jadi dia tidak ada kelihatan pikun gitu. Iya. Maksudnya masih ingat semuanya. Apakah karena beliau menjalankan tiap hari baca Quran dan lain-lain itu ngaruh itu ke seperti daya ingat itu gitu. Ya. Jelas ngaruh. Saya katakan sekalipun Quran yang saya baca, tapi saya banyak Quran aplikasi. Saya pakai kacamata. Nenek saya itu sampai terakhir itu nggak pakai kacamata, tapi terus baca Al-Quran. Jadi itu salah satu efek yang terlihat ya, bahwa kekuatan mata ternyata luar biasa karena gak tersentuh medsos nenek saya gitu kan. Jadi gak tersentuh apa, padahal yang kita baca sama Al-Quran, tapi kan efek ada, efek ada dan lain sebagainya. Itu betapa ini ya memang tradisi qiraah secara langsung itu, tradisi literasi dan narasi. Itu ini kan yang kemudian membedakan negara maju dan negara mundur kan. Kalau negara maju itu rata-rata 96% kan. Saya lihat Israel tuh kenapa maju katanya 97% tradisi literasi. Jadi mereka menggunakan peradaban kita, peradaban Nabi Muhammad. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya peradaban apa? Peradaban Iqra, baca. Jadi kalaupun baca juga harus bersentuhan langsung, karena maknanya menjadi nyawa bagi kita. Nyawa maknanya menjadi spirit bagi kesehatan fisik dan psikis apalagi. Dan jadi kayak mengasah akal kita terus ya. Ya, makanya saya percaya ketika misalnya dia umurnya panjang karena mungkin gak ada beban, udah nerima aja. Hidup dia kan? Maksudnya bukan gak ada beban ya, artinya beban itu dianggap dibarengi Allah gitu. Sehingga mudah. Kemudian yang kedua, hafal Al-Quran seperti ayah saya itu mah kan stroke gitu. Stroke, tapi satu hal yang dijaga Allah, mulutnya gak bengok. Tapi ketika sholatnya memang dibimbing karena mungkin sering lep-lepan gitu ya, nggak sadar. Tapi ketika dipancing dengan ayat Al-Quran yang panjang pun hafal. Masih. Karena kan gangguan di otak ya. Ini kan terus juga di mulut. Tapi karena memang beliau dulu sering ngajar Al-Quran, ngimamin dan lain sebagainya, hanya itu nggak dicabut sama Allah. Kalau itu bukan keajaiban, lalu apa lagi? Tolong jelaskan secara sains, secara kedokteran, secara apa? Iya kan? Nah itu kan harusnya mah satu paket kan nomor sebelah atau gimana? Bengok pasti. Kan? Bengok, jangan kan gitu ya. Tenggorokan aja ketika misalkan dulu saya mengalami penyumbatan itu, Pak Cana itu nelen nyerinya, ternyata berpengaruh ya, berarti sebelah mati, tenggorokan itu sebelah hidup. Iya. Sehingga rada macet mungkin, ya kan?
karena sebelah kan. Itu luar biasa. Dan saya juga teliti, ini pengalaman pribadi saya. Ketika sumbatan ini kenapa terjadi? Ada sumbatan-sumbatan itu sedikit ketika di CT scan itu. Dan setelah kita coba renungkan, muhasabahi, ternyata murojaah saya semakin langka. Semakin jarang lagi membaca, memurojaah Al-Quran. Yang dulunya misalkan dulu pernah ngapalin edun-edunan gitu kan, ngapalin, sekarang mungkin ditinggalkan dan akhirnya ya kurang memberikan energi bagi peredaran darah dan juga nafas serta sumbangsih oksigen ke otak ya. Dan luar biasanya ketika seseorang membaca itu bukan hanya membaca tapi memindahkan teks-teks ilahiyah kepada lidah, kepada mulut, kemudian jadi ludah, jadi darah, dan jadi nafas. Dia merasuk dalam situ. Merasuk semuanya. Dan itu satu getaran yang kemudian diatur oleh jantung. Masya Kalau itu Allah. tenang, kecemasan nggak ada gitu. Tenang ya Pak Ustadz ya. Ya tenang, kan lihat Al-Quran, lihat mushafnya aja langsung hai gitu, tunu gitu. Saking tenangnya. Itu tuh belum dibaca. Tenang. Aduh tenang. Saking tenangnya. Nggak pernah dibuka. Iya. Artinya kita beribadah tuh untuk mencari ketenangan ya, bukan ya. mencari Kesenangan. kekayaan dan kesenangan. Dan Kekayaan bonusnya apalagi. juga sehat ternyata. Iya. Apa? Dan bonusnya juga ternyata sehat. Oh sehat. Iya. Betul. Gitu. Iya. By the way Pak Ustadz, kalau misalkan ada teman-teman mau dapetin Al-Quran medis ini bisa didapatnya di mana Pak Ustadz? Bisa nanti nomor WhatsApp-nya nanti. Oh ya, nanti boleh bisa ditaruh di deskripsi ya. Di deskripsi nanti kita kirimkan. Iya, kalau ini mau jadi nanti akan kita taruh di deskripsi buat teman-teman yang pengen baca Quran medis. Di dalamnya tuh coba diliatin ke kamera. Di dalamnya tuh ada ini Quran medis. Di dalamnya nih kan ada teksnya, teks Arabnya, teks Al-Qur'annya, kemudian ada artinya, juga, ya. Ada hadis motivasi, ada kemudian jurnal kesehatan, ada hadis medis. Seperti misalnya di sini kalau orang bodoh tidak perlu didebat, ya kan? Atau dampak ucapan akan kembali kepada pelakunya. Ini kan yang sifat psikis ini mah. Nanti ada sampai dari obat doa ragu-ragu sampai obat kutu gitu loh. Obat kutu. Iya, jadi apa kemudian ini menarik kan? Ini juga bisa dianggap sepele karena apa? Karena dalam tahalul, umroh, haji kan. Betul. Betul. Kenapa coba botak lebih disukai dan pahalanya lebih besar? Karena ternyata menurut jurnal kesehatan kalau Anda ingin memberantas kutu maka berantaslah ladangnya. Luar biasa, ini sebetulnya tentang fitrah yang paling mendasar. Bukan soal cuma rambut kehormatan. Nah itu yang menarik tuh. Iya. Seru banget itu. Jadi boleh nanti pokoknya ada mau order mangga, nanti juga ada program wakafnya juga mangga ya. Itu nanti akan bisa banyak berbagi, nge-share bagi yang lain, terutama mereka yang ingin memiliki Al-Quran melalui edukasi kesehatan. Amin. By the way, ini udah 1 jam loh Pak Ustadz, gak terasa ya. Waduh, luar biasa. Saking serunya ini kita ngobrol. Banyak ilmu yang kita dapat dari Pak Ustadz. Amin. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Stay on Track. Semoga teman-teman yang nonton juga dia tetap stay on track. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.